Stop Sexual Abuse, Speak Out. Pemirsa, seorang siswa SD menjadi korban pelecehan yang dilakukan pria tak dikenal. Alih-alih sebagai teladan, sang dosen justru melakukan pelecehan. Teman-teman, kita pastinya telah mengetahui apa dan bagaimana pelecehan seksual dapat terjadi. Pelecehan seksual merupakan isu yang banyak dan sedang ramai diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual merupakan suatu aksi atau perbuatan yang tidak senonoh yang melibatkan fisik maupun non-fisik dengan sasaran, organ seksual, atau seksualitas pada korban. Menurut Komnas Perempuan Indonesia, terdapat 6 perilaku yang mencerminkan pelecehan seksual. Di antaranya yaitu yang pertama, siulan, yang kedua, bermain mata, yang ketiga, ucapan bernuansa seksual, yang keempat, menunjukkan materi, pornografi, dan keinginan seksual, yang kelima, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan yang keenam, memberikan isyarat yang bersifat seksual. Keenam perilaku ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, direndahkan martabatnya, hingga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan mental pada diri seorang korban. Terdapat jenis-jenis pelecehan seksual, di antaranya seperti pelecehan jenis kelamin. Pelecehan jenis ini dapat berupa komentar cabul ataupun candaan yang bersifat seks. Selanjutnya, perilaku menggoda, yaitu seperti catcalling, dan penyuapan seksual, yaitu suatu permintaan aktivitas seksual dari pelaku dengan janji memberikan suatu imbalan ataupun hadiah. Berdasarkan data Kemenkumham pada tahun 2023 menyatakan bahwa tindakan kekerasan seksual secara fisik dapat dikenakan tindak pidana penjara selama 12 tahun atau denda sebanyak 300 juta rupiah. Teman-teman, ketika kita atau orang di sekitar kita mendapatkan pelecehan seksual, maka hal yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, minta pelaku untuk berhenti. Hal ini merupakan langkah utama untuk menjaga diri kita sendiri dari suatu serangan. Dan yang kedua, ceritakan kepada orang terdekat. Janganlah merasa diri kita hanya sendiri, karena menceritakan masalah ini kepada orang lain akan memberikan rasa tenang kepada diri kita sendiri. Ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan seperti mengikuti kegiatan layanan konseling. Dan yang terakhir, melaporkan kepada pihak yang berwenang. Meskipun banyak orang yang merasa malu dan ragu untuk melaporkan kejadian seperti ini, tetapi percayalah, jika kita melaporkan suatu tindak kejahatan pelecehan seksual, maka hal itu dapat mengurangi untuk terjadi kejadian serupa kepada kita ataupun orang di sekitar kita. Baik teman-teman, begitulah sedikit penjelasan mengenai pelecehan seksual. Terima kasih.